Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas seluruh kelontaran rahmat. Tanpa rahmat Allah tiada satupun makhluk yang dapat berfungsi melaksanakan fungsinya. Demikian itu nikmat yang luar biasa pentingnya bagi kita. Hadirin sekalian, karena waktunya singkat saya tidak akan terlalu kronologis. Hari ini kita mencoba membuat model yang mungkin inovatif. Pertama, pola pikir atau beberapa indikator berpikir saya akan sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Islam itu berserah diri. Saya ulang lagi, kerangka pikir pertama, Islam adalah berserah diri. Yang kedua, untuk mencapai kenyamanan dengan Allah, maka berserah dirilah. Dan berbagai firman Allah memerintahkan kita untuk tidak takut, tidak sedih, tidak khawatir. Salah satu diantaranya di dalam Al-Aqaf misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada di dalam Al-Baqarah banyak, ada 5 ayat yang senada dengan itu, antara lain, jika kamu telah sholat, telah zakat, telah melaksanakan perintah-perintah, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Jika kau telah melaksanakan infak, baik terang-terangan maupun tersembunyi, jangan takut, jangan sedih. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini artinya bahwa kita sebagai mukmin yang berserah diri itu jangan pernah sedih dan takut. Apa artinya? Bersenang-senanglah ketika kita telah melaksanakan amal soleh. Rasul bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan Tirmizi, mukmin adalah ketika melaksanakan amalan bersenanglah dan bersedihlah ketika kita maksiat atau dosa. Kerangka pertama. Yang kedua, kerangka pikir yang kedua, bahwa kita senantiasa hidup ini mempunyai harapan. Islam not hopeless. Islam itu bukan hilang harapan. Apapun kata ada yang mengatakan bahwa awas kau itu nanti akan suul khatimah, jangan takut. Ada firman yang luar biasa akan menjamin kita untuk selalu berharap. Al-Qur'an ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Maka apapun kalian akan timbangan berat, maka bersenang-senanglah. Kalian akan masuk ke jannah. Jadi siapapun ya, maka apapun sakurat yang berat timbangannya, maka dia akan pulang dengan kepuasan. Artinya kita itu selama hidup itu jangan takut suul khatimah, senantiasa itu mengumpulkan kolektiviti kebaikan supaya kita nanti mendapatkan lebih berat timbangan kebaikannya. Dan Allah selalu paradoks. Ayat berikutnya, wa amma khafat mawazinu, jika kamu ringan timbangannya, maka kembali pada neraka jahanam. Apa itu neraka jahanam? Api yang sangat panas.
dua pola pikir silahkan sebagai bahan diskusi, mudah-mudahan sesuai dengan pesan Pak Ketua. Mari kita berdiskusi. Ketika kita menunggu ajal, kata orang mengatakan parono itu simatupang, siang malam menunggu panggilan. Tetapi kita tidak hopeless, tidak hilang harapan. Senantiasa kita begitu bangun tidur memikirkan ayat Allah, apa yang kita kerjakan hari ini. Orang lalai itu orang yang begitu bangun tidur, apa sih yang akan saya kerjakan? Itu orang lalai. Itulah barangkali sebagai prolog untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Profesor Nurlan, saya bisa memberikan fasilitasi untuk memulai program-program yang semacam ini. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba pada kajian tadi. Pertama, hidup harus senang. Yang kedua, jangan putus harapan. Kita senantiasa mengumpulkan yang baik-baik saja. Dan mukmin yang bagus adalah yang senantiasa beramal dan sedih kalau melakukan perbuatan maksiat. Segitu saja, silakan. Mangga, siapa yang akan memulainya? Silakan Pak. Tadi merupakan suatu hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya ya, saya sebenarnya ingin sekali tuh semuanya tuh bisa 1 jam selesai. Saya langsung ngantar gitu. Tapi sebetulnya tadi dari berbagai pernyataan sudah dijawab juga, ada jawabannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita bersama-sama melatih diri. Saya juga sedang berlatih terus-menerus. Pikir yang seimbang saja, jangan cenderung lebih berat ke ukhrawi, yang seimbang saja. Itu tidak akan ukuran senang itu. Misalnya saja anak kita sukses dalam sekolah, kalau di Bandung SD-nya di Banjarsari misalnya, SMP-nya SMP 5, SMA sama 3, terus masuk ke ITB atau kedokteran. Wah, itu sukses, lulus dokter terus jadi S2-nya, S3 semuanya keluar negeri tugasnya. Wah, itu senang. Itu kalau dilihat dari kacamata itu terlalu berat kan? Duniawi, ke jisim. Tapi cobaan Pak, jangan lupa anak itu cobaan Pak. Nanti Pak, Anak istri itu cobaan Pak. nah, itu Pak ya. Jadi ukuran senang itu harus setengah, misalnya tengah-tengah. Allah tuh senang di tengah-tengah. Jangan hadu nafas, kalau yang tadi hadu nafas tuh Pak. Hanya senang untuk manusia jisim. Tetapi kita di tengah saja. Ketika Allah mengatakan bahwa orang itu diciptakan tadi betul untuk beribadah. Tadi ada kunci. Kita kan selalu berpedoman dari ilmu yang dari Allah dan Rasul. Rasul bersabda, mukmin itu senang kalau melakukan amalan-amalan. Kita kadang-kadang masih belum. Sholat tepat waktu saja, perasaan hanya bukan waktu saja, belum merasa puas. Padahal kalau disayangi, dihayati betul, setiap sholat yang betul-betul diawali dengan niat yang benar, lurus, ilmunya dipahami, 3-nya dilaksanakan sesuai dengan syarat rukunnya, yang keempatnya ikhlas, jaminannya diampuni seluruh dosanya. Apa tidak senang? Sangat senang harusnya. Tapi kita telah melakukan itu tidak disadari, karena kan berpikir kita tadi masih berpikir hadu nafas. Senang kita kalau melihat seperti tadi, bahwa kita telah melakukan sholat-sholat yang seperti tadi, yang sesuai dengan niatnya lurus. Ya Allah, begitu kita ada adzan, yakin itu panggilan Allah. Niat, saya ingin sholat awal waktu. Itu apa? Niatnya yang lurus betul-betul. Apa? Lillahi Rabbil Alamin. Ini jangan lupa. Hanya pada Allah semata kita berserah diri. Tadi kembali. Yang berikutnya kita tahu seperti apa sholat yang benar tadi. Sehingga setiap apa yang kita lakukan diresapi betul-betul mantap dalam hati. Saya kadang-kadang kalau jadi makmum suka kaget. Orang kok duduk di antara 2 sujud yang demikian doanya luar biasa komplitnya. Kok cepat banget
kelihatannya ini imam ini belum paham betul atau sangat apa, jadi bisa apa bisa tamat perlu dirasakan udah langsung. Kapan bisa menikmati? Robi beri warhani, ya Allah ampun dosaku, sayang ya aku ya Allah. Wajibuni cukupkan segala kekuranganku ya Allah. Warfani, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, limpahkan rezeki untukku ya Allah dan keluargaku. Wah hadirin yang luar biasa, berilah petunjuk, kau maha beri petunjuk ya Allah. Wa'afini, berilah kami kesehatan yang prima ya Allah. Wa'afani, ampunilah. Dengan redatan begitu tidak bisa orang sekejap saja. Kalau bisa seperti itu, kita sudah mulai yakin bahwa kesenangan tadi seperti anak kita dari mulai kita lahirkan sampai 3, sampai 2, sampai 5, sampai 3, perguruan tinggi TB, S1, S2, S3, kerja di luar negeri, penghasilannya ratusan juta, bunga pisang, bu, jisim. Padahal seluruh tugas kita, anak kita apa ujungnya? Takwa. Apa anak itu takwa atau tidak? Kita kadang-kadang lupa. Ketika anak kita sudah sampai ke sana, sholatnya benar belum? Waktu malam-malam ketika kita mencoba menelpon, bernengkor atau sudah tahajud? Ini barangkali ukuran senang kita harus diseimbangkan dulu saja. Antara kesenangan yang menurut kita adalah adami, yang biasanya ukuran sesudah, pada hidup kita itu sesudah tidak ada apa-apa. Hari ini dan besok belum tentu dan adalah sesuatu yang tidak pasti. Artinya ada ukuran-ukuran bahwa kita harus minimal, ya kalau harapan Allah sih semuanya bermuara pada akhirat. Tetapi kita minimal sebagai manusia di tengah-tengah saja antara senang dalam konsep jasad dan senang dalam konsep akhirat. Ketika seperti itu, tadi Pak, ibadah kita diawali dengan niat yang lurus, dipahami ilmunya, dilaksanakan dengan penuh antara syarat dan rukunnya. Syarat-syarat sebelum melakukan sesuatu dipenuhi semua. Seluruh rukunnya itu apa yang dilakukan ketika kita melaksanakan, dipenuhi semuanya. Rukun dan wajibnya. Baru setelah itu ikhlas itu tanpa beban. Ukurannya gampang. Kalau 2 ditambah 2 4. Siapapun yang akan menjawab ditambah 4, disuruh bupati juga 4, disuruh presiden juga 4, disuruh anak kecil juga 4. Tempat tadi merupakan sebentuk suatu kondisi sinkronon, artinya itu bentuk rasa ikhlas seperti itu. Tanpa beban, karena memang apa yang seharusnya itu terjadi, apa yang itu sesungguhnya itu ikhlas, kira-kira seperti itu. Barangkali itu nanti kita bisa diskusi lebih panjang tentang konsep senang. Kalau kita kembali pada konsep bahasa senang, artinya sesuatu yang dapat mendorong hati kita itu nyaman dengan Allah. Kita tidak pernah rasa takut dengan Allah. Kenapa? Telah melakukan sesuatu yang diwajibkan, diperintahkan. Kita misalnya sholat, takut tidak sah, itu sudah tidak nyaman. Yakin salah, ada apa? Perintah Allah ada. Ana indan doni abibi. Sesungguhnya aku bagaimana prasangka umatku. Jadi kita yakin soal Allahu Akbar, yakin diterima dan seterusnya. Karena kita punya ilmunya, kita ngerti bagaimana dan kita yakin apa-apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Saya kira mungkin agak bisa panjang lebar kalau kita lanjutkan. Saya takut mungkin terlalu lama dan kita tidak sesuai dengan komitmen. Mohon maaf apabila ada yang kurang, dan saya kalau ada pertanyaan yang belum puas bisa ditanyakan dengan lain, nanti saya akan carikan jawabannya. Kalau tidak salah saya punya sanad banyak, saya punya guru banyak, diantaranya ya ilmu, pikiran kita, Quran, hadis, dan banyak para ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Kita akan tanya pada para ulama, dan kita semuanya diperintahkan untuk itu. Jangan berhenti kita untuk ingin tahu, karena sesungguhnya olah ilmu itu faridatun kulli muslimin wal muslimat. Saya kira seperti itu. Mohon maaf atas segala keterlibatan saya.
Dan mudah-mudahan model seperti ini dilanjutkan lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.